Jadi perangkat kita ini nyambung dengan Tuhan kita, Sang Rob itu. Itu kabelnya sebenarnya cuma bersih saja. Kalau di layar rosok ini sama. Layar rosok itu berarti kaca rosok. Kalau kita berkaca itu kelihatan wajah kita. Disitulah sama. Jadi kita nyambung dengan Tuhan kita ketika kacanya rosoknya bersih, hati kita bersih. Kita bersih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, teman-teman. Ketemu lagi dengan saya di Ilmu Walian. Oke, untuk semuanya, semoga kalian semua, teman-teman semuanya, selalu dirahmati Allah, selalu diberi rezeki, diberi berlimpah. Aminkan di sini ya, doa kita semoga teman-teman dikabulkan. Dengan doanya, dengan aminkan orang-orang yang banyak. Nah, hari ini yang kita bahas adalah kita di awal aplikasi langit. Apa yang dimaksud aplikasi langit? Nah, jadi di sini yang saya maksud aplikasi langit itu adalah, jadi Tuhan itu sudah mengatur semuanya sedemikian rupa seperti yang diatur manusia itu. Bedanya ya lain, aplikasi langit sama aplikasi yang di bumi ini lain. Jadi ketika manusia dilahirkan di bumi ini sudah diberi CCTV lengkap, komplit, otomatis tinggal Anda memencet melakukan yang mana, maka otomatis terjadilah kehidupan kita yang kita alami di dunia ini. Jadi mulai hari lahir kita sudah diberi Nur Muhammad itu sendiri, ya Allah itu sendiri yang muncul di sana, nurnya, dengan nurnya, roh sucinya. Itu yang disebut Nur Muhammad. Yang Jawa roh suci, orang Kristen roh kudus. Siapa lagi ya, dan lain-lain itu, kalau di cerita-cerita itu banyak ya. Nah, itulah yang ditancapkan sebenarnya yang meremot kita. Iya, bahkan Tuhan itu sendiri bila perlu di situ ada di dalam hati. Nek ojo Gusti bagus hati itu bisa tembung sarepan, bisa apa itu aja. Jadi seperti itu, sehingga di situ kelihatan kita bisa dilengkapi perangkat-perangkatnya, karena kita adalah manusia yang sempurna, ciptaannya yang paling sempurna, diciptakannya pun dari benda-benda yang sempurna, dimana kita diciptakan dari bumi itu sempurna, yang informasinya bisa menyimpan data-data yang lengkap, komplit. Tidak seperti malaikat itu ya cuma satu kuncinya. Tugasnya apa? Yaitu patuh sini. Kalau manusia sempurna. Bahkan malaikat itu bila perlu salah satu perangkat kita. Nah, itulah. Nah, untuk menyambungkannya dengan Tuhan kita, dengan Tuhannya itu, sebenarnya kita tidak perlu ya kalau kita handphone itu perlu pulsa, perlu paketan data, perlu ya itulah, perlu Google itu untuk menyambungkannya. Bahkan aplikasi kita mewadai enggak, kita 4G apa 3G apa 5G seperti itu kan. Nah, sama manusia juga gitu. Jadi perangkat kita ini nyambung dengan Tuhan kita, Sang Rob itu kabelnya sebenarnya cuma bersih saja. Kalau di layar rosok ini sama. Layar rosok itu berarti kaca rosok. Kalau kita berkaca itu kelihatan wajah kita. Disitulah sama. Jadi kita nyambung dengan Tuhan kita ketika kacanya rosoknya bersih, hati kita bersih. Kita bersih. Dan hati kita itu kotor mulai dari kita akhir balik itu. Mengarani. Jadi kita itu sudah di awal sudah ditetapkan, harus yakin dengan Tuhan kita, harus tahu Tuhan kita, Tuhan kita. Makanya dari Bismillah itu mulai namanya kita tahu ternyata seperti ini, bla bla, seperti wujudnya yang kita bahas kemarin itu. Dan di sini memang harus tahu. Kalau udah tahu ya kita ibaratnya ketentengan, siapa sih nentengi? Ketentengan dengan kesenangan dunia. Ya, sehingga kita
lupa ya, walaupun koyoke eling Gusti Allah tapi sebenarnya kita lupa, mengabaikan elingi handphone. Bahkan elingi istrinya cantik, suaminya ganteng, mobilnya dan lain-lain semuanya. Tuhan ini ya eling, tapi sebenarnya hakikatnya tidak eling sama sekali. Karena seperti yang cerita berita sebenarnya hal-hal yang nyata itu tidak ada sebenarnya. Enak ya mek Gusti Allah toh. Di ilmu waliannya. Nah itulah, sehingga kalau kita bersih, hati kita bersih. Kalau diibaratkan dulu Muhammad, Nabi kita, ya Rasulullah, Nabi Muhammad itu dibersihkan dulu ketika masih bayi, dibedel sampai mulai kan, dibersihkan kotorannya. Jadi gitu, sehingga bayangkan itu pada Nabi sudah ditakdirkan, sudah itu bahkan sudah beberapa tahun kemudian sudah akan tahu itu masih dibersihkan. Itu sebenarnya untuk contoh kita saja, contoh tidak bahwa bersih itu sulit. Bersih itu sulit, contoh saja. Kalau kita bisa melakukannya, insya Allah akan luar biasa. Dalam konteksnya, untuk bersih itu, untuk membersihkan itu, ya kita harus memperjalankan diri kita. Ben ketok Gusti Allah, ben nemu. Ben iso ketemu Gusti Allah, piye carane? Layare dibersihkan. Caranya macam-macam, tergantung orang Islam seperti apa, orang Hindu seperti apa. Berarti gitu loh. Nah, wong Jawa ngarani kita suluk, perjalanan. Ada lagi seperti nek ngarani nek wong Islam itu apa itu torekot, jadi perjalanan. Enek sing dzikir, enek torekotan di mana, itu berarti ya mau ketemu Gusti Allah doa. Dalam perjalanannya. Jadi seperti itu. Kalau kita memang berarti kita bersih, ya wes ketemu aplikasi cuma langsung nyambung, aplikasi itu langsung bisa dipakai, kun fayakun langsung bersih tok dalam macam-macam. Dan sederhana, manusia itu karek enak itu ada yang bersih dalam arti apik tok ambek tanggane ambek semua ya udah wis wali lah kasarannya, seperti itulah. Bahkan diceritakan dulu ada wis api ambek wong tuane tok sampai digendong nandi sampai ditunggoki sampai mau ketemu Nabi Muhammad tidak bisa karena nunggu ibunya sampai itu pun sudah diberi yang luar biasa oleh Tuhan. Bocorannya dikasih Nabi Muhammad, nanti kalau ketemu yaitu siapa orangnya seperti ini, sudah wis salah satu tok disebutkan deh dalam ngaji-ngaji dulu, enek sing biasanya dimarah-marahi ya sama istrinya, sama siapa, karena dimarahi tabah, karena seperti itu. Bahkan dia tidak menunjukkan kalau dia punya kemampuan diberikan Tuhannya, tapi tidak mau, ya harus ngalah, ngirim meneng. Ada itu wali yang seneni bojone tok ya enek. Wali sing gagal tok nyambut gawe sedih sumpah gagal itu enek. Ada. Itulah. Jadi macam-macam. Jangan dikira wong sing kau ndak ada gantung Gusti Allah sakarpe. Jadi intinya kita di aplikasi ini ketika kita sudah bersih, kita rasanya katanya bersih, nyambung Gusti Allah. Tadi kayaknya. Nah disebutkan kita itu di dunia ini ciptanya Tuhan itu tidak ada yang sama. Bahkan saudara kembar pun tidak ada yang sama. Sing podo sama ya kita. Nah dia berkaca itu baru sama. Nah untuk kita ketemu dengan Robnya, dengan Tuhan, ya harus bersih. Cukup bersih tok, macam-macam bersih. Dalamnya bersihnya apanya? Banyak orang-orang yang melakukan karena puasa dulu. Bahkan orang Jawa biyen enek poso mote. Untuk berilmu pun, untuk nampani sesuatu pun mereka puasa putih biar bersih dulu, puasa mote dan lain. Macam-macam. Itu cuma sekedar prasarana jalannya, dia menuju jalannya. Ini ada film dulu itu apa ya, mengambil kitab ke barat. Ya sama. Itu ibaratnya mau mendapatkan wahyu itu seperti mengambil kitab ke barat. Nek film Sun Gokong itu ada. Yang sakti Sun Gokongnya pun jangan dipakai itu kesaktiannya enggak. Wis tahu dihukum 5 tahun. Seperti itu ibaratnya. Apa kitab ke barat itu? Apakah benar-benar ke barat?
Jadi sebenarnya semuanya ada di sini. Ada sini, kitabnya ada di sini. Kalau kita bisa membukanya, jadi masih ada. Semuanya ada di sini, ada. Bocorannya ada itu namanya kitab tulis tanpa papan. Al-Qur'anul Qadim. Ya. Gak ada jendelah nih. Oh di sini gak kelihatan, tapi bisa dibuka. Seandainya bisa buka, itu bisa buka sendiri. Itu bisa buka sendiri, bisa sih caranya. Dan jenengan harus melalui proses-proses itu tadi. Mudah, membersihkan dok konteksnya. Jadi kuncinya sebenarnya membersihkan, macam-macam jalannya. Dari apa? Ya dari hijab itu. Hijab itu dosa. Huda hijab nih kita ditentengi dengan tentengi sampai hijab dosa kita. Sama apapun namanya, kita maunya bersih dari apapun, dari sawah sangka, dari apapun, dari bahkan sebersit saja, sebersih saja jangan, bersih pokoknya bersih. Ini yang disebut aplikasi langit. Kata kuncinya yang saya tahu semuanya ada disebutkan di Al-Quran. Kalau jenengan bisa mengartikan setiap huruf-hurufnya Al-Quran itu, setiap kata-katanya itu jangan lakukan, insya Allah itu kuncinya bisa, kuncinya bahkan bismillah saja itu 1000 macam kuncinya, macamnya untuk apa saja bisa, cuma bismillah artinya 1000 macam ya, bukan hanya 1000 bahkan lebih, bukan lebih. Seperti kita mencari ilmu sampai ke negeri Cina, maksudnya bukan ke Cina, enggak. Wah, kita sampai kemanapun, bos. Digoleki. Nah, kalau kitabnya sudah bisa dibuka, ya wis. Kalau Gus Dur itu ada itu apa itu ngaji sing tanpa waton itu, nah itu disebutkan. Akeh wong apal Al-Quran. Hadise tapi gak paham ngafir ke sedulure dhewe. Ya karena dia belum dikasih itu, kayak kira-kira seperti itu. Rumahnya cuma bersih. Dan semuanya di sini identik kotor di dunia ini. Dunia ini kotor, apalagi politik. Jadi itulah. Paham ya? Jadi di sini di aplikasi langit ini kuncinya cuma bersih, untuk menyambung dengan Tuhan kita bersih, dan bersih macam-macam ke jalan ke sana. Tadi yang disebutkan mencari kitab ke barat, itu disebutkan kan? Nek wong Islam ada haji kemana? Ke barat. Itu kuncinya. Rukun Islam yang kelima. Tapi sejatinya di mana? Ya di sini sejatinya. Makanya di Al-Quran disebutkan nek haji iku misalnya anak tonggone sing gak iso mangan, dia iku malah ya justru kita memberi makan itu kan ada kan di situ. Nah jangan dikira itu berarti kita kalau lebih dikagih ke sana. Tapi yang resminya ya hakikatnya ya ndak sekedar kita ke sana. Nah, di sini pun kalau sudah dikasih tahu, dikei ya wis. Telapo. Sama halnya dengan apa itu? Nek 17 Ramadan itu. 17 Ramadan itu apa itu? Wahyu, turunnya Al-Qadar. Ya sebenarnya sak waya-waya, kalau sudah ketemu ya wis sak karepe. Itulah. Apalagi kalau sudah dibuka kitabnya di puncaknya. Jadi sini Nur Muhammad itu sendiri sebenarnya Tuhan itu di situ. Di situ. Yang bisa kita nyambung dengan Allah, dengan Tuhan kita. Ya Nur Muhammad itu. Dan Nur Muhammad itu ya pasti suci terus, tidak bisa, tidak terkontaminasi oleh apapun. Oleh apapun yang kotor jiwa kita. Loh, kita nanti yang kembali ke sana harus bersih. Jadi jangan salah, ya harus bersih saja.
bersih saja. Makanya ada cerita-cerita orang sampai kenapa sok seperti itu, sampai Nabi itu sampai di pandemi telek kok tetap mendoakan maaf, bahkan dikirimi makanan, didulang dan ya karena tidak ada yang lainnya hanya yang ada cuma Allah itu sendiri. Dan itu sebenarnya dikir yang paling dahsyat itu, karena ini dikir hamba, karena kita semuanya hamba. Kayak itu contoh, jadi contoh Nabi itu bisa dicontoh. Contohnya ya Al-Quran, ya Nabi itu persis yang dilakukan Rasulullah. Dari dulu apa sekarang apa sama-sama, mulai Nadam, mulai Nabi-Nabi sama. Tapi sudah diturunkan sesuai dengan zamannya. Dan Nabi Muhammad di akhir zaman itu sampai sekarang ya aplikasinya bertambah-tambah terus sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi hakikatnya sama. Maksudnya apa sih? Maksudnya kalau dulu misalnya menghubungi teman ke saudara ya mesti harus datang. Mulai naik onta, naik kuda, naik sepeda ontel, naik mobil, sekarang naik pesawat. Bahkan telepon saja di rumah, bahkan video call nyambung sekarang. Itu loh ibaratnya itu perkembangan aplikasinya yang di bumi. Jadi hakikatnya sama, bukan ini yang digembar-gemborkan kan harus seperti itu, seperti Nabi ndak. Itulah kita harus sesuai dengan kebutuhan. Orang Islam pun sesuai kebutuhan ada ditentukan itu musyawarah. Oh ya wis kawo saiki. Jadi kebutuhannya. Itulah cuplikan sekedar aplikasi langitnya. Nanti kita sambung lagi. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, tombol loncengnya untuk bisa tahu video-video kita berikutnya. Semoga bermanfaat. Ada kata-kata yang salah yang mungkin disengaja atau tidak, bahkan mungkin ini tidak saya sengaja ya karena saya tetap manusia, temannya lupa dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.